Om Swastiastu, pemirsa Tutrasmi Channel, jumpa lagi dengan Titiang Tutrasmi Saraswati pada pagi hari ini walaupun cuaca agak mendung dan seperti biasa di sebelah Titiang sampun wenten Bapak Kadek Siwa Ambara. Om Swastiastu, Pak Dek. Swastiastu, betul. Swastiastu. Pak Dek niki walaupun mendung Ya. kita tetap semangat ya. Pagi niki karena masih di bulan Februari. Ya. Yang secara internasional katanya bulan kasih sayang, walaupun di Bali kita merayakannya kan ring tumpak krulut kocak nih. Jadi Titiang karena bulan Februari tertarik dengan topik meniki karena kasih sayang nike kan katanya niki saking dahsyatnya bisa menghancurkan manusia, bisa juga menyembuhkan manusia gitu. Artinya membuat bahagia yang luar biasa dan bisa juga membuat kehancuran diri pribadi ataupun keluarga banyak yang hancur gara-gara tidak adanya kasih sayang. Iya. Begitu dahsyatnya kasih sayang meniki sehingga Titiang pikir kita perlu diskusikan dan diskusikan karena niki bagaimana kita membangun kasih sayang dalam diri kita khususnya. Kemudian karena itu membuat keluarga menjadi harmonis dan yang paling penting kan membuat semua manusia nih bahagia. Enten. Bagaimana kita membangun itu untuk diri kita, keluarga dan di lingkungan kita karena dengan adanya kasih sayang itu semua akan merasa bahagia dan harmonis dan ya mungkin pandangan Pak Dek niki yang lunas artinya untuk bagaimana konsep kasih sayang nih sendiri Pak Dek. Ya tadi bagus itu. Kasih sayang itu bisa menghancurkan dan bisa mendamaikan. Mendamaikan, membahagiakan. Ya, kalau tanpa kasih sayang, orang itu akan hancur. Hancur lebur, berkeping-keping. Tapi ketika mereka dipenuhi dengan kasih sayang, mendapat kasih sayang, itu hal yang luar biasa terjadi. Ya, kebahagiaan terjadi, keharmonisan terwujud, maka bukan saja damai di hati, ya, damai di dunia, damai di surga. Iya benar. Niki benar. Sehingga niki kan banyak orang ya termasuk keluarga niki kan banyak yang tercerai-berai, hubungan anak dengan orang tua, suami istri khususnya niki orang tua dengan anaknya. Mertua menantu suami niki kan karena kasih sayang. Kalau kasih sayangnya bagus, keluarga itu akan harmonis. Tapi niki tidak semudah itu membangun kasih sayang gitu. Kan mulainya dari mana nih Pak Dek? Kasih sayang nih. Kasih sayang ini adalah cinta yang levelnya sudah tinggi. Sementara ini yang diketahui banyak orang itu ada cinta. Ada cinta, bahkan cinta yang lebih rendah itu nafsu. Betul. Tidak banyak orang belum sampai di level kasih dan sayang. Gitu. Ini yang pertama rancu itu antara nafsu dan cinta. Nah, bagaimana membedakan itu? Kalau nafsu itu adalah itu berkaitan dengan keinginan yang instan. Misalnya seorang wanita melihat laki-laki ganteng berkumis, dia langsung ingin memiliki. Wanita yang melihat lelaki berambut gondrong, dia terkagum-kagum dan ingin memiliki. Itu. Demikian juga laki-laki yang melihat wanita yang bentuk tubuhnya luar biasa itu dia ingin memiliki. Gitu. Nah, ini baru di tingkat nafsu. Hanya ingin memiliki sementara. Sedangkan cinta ini sudah ada rasa memiliki untuk membina hubungan yang lebih lanjut. Gitu. Dan di cinta ini adalah timbal balik. Ya. Juga di cinta ini lebih tinggi dari nafsu karena di nafsu itu hanya memiliki sekali saja. Ingin mencicipi saja. Setelah itu tidak ada apa lagi. Setelah bentuk tubuhnya, setelah kumisnya tidak menarik lagi, dia sudah habis gitu. Kalau mau cicipi pikiran tiang langsung ingat makanan pada. Ya.
Oh ini enak, ini tidak Karena enak memang gitu. ada. Memang ada tipe-tipe wanita yang ingin mencicipi laki-laki, banyak laki-laki yang ingin mencicipi wanita. Itu Ah, tidak ada dasar cinta, nggih, nggih. ya. Dia hanya ingin beberapa kali saja kan. Kalau masalah kecantikan, masalah bentuk tubuh, kumis itu kan bersifat sementara. Nanti kalau setelah itu mengurang kualitasnya, dia bisa hilang. Itu. Ingin Nggih, memilikinya bisa hilang. Dia ingin mencari yang yang lebih. sama seperti dulu gitu loh. Nggih, nggih. Kan ada seperti itu kan. Ada, iya. Nah, kalau dicinta, mereka sudah mulai membina hubungan. Nggih. Ya, selain ingin memiliki, dia ingin saling berbagi. Misalnya dia itu ketika sakit mau merawat, mau ada perhatian. Pokoknya pingin membina sesuatu hubungan lah agar terjadi suatu hubungan yang harmonis. Bahkan bisa berlanjut, kalau mereka cocok ini bisa berlanjut membina keluarga kecil bahagia sejahtera. Membina rumah tangga Ya, ada nggih. ya ini sudah ada cinta. Gitu. Walaupun dalam cinta ini sering ada ketidakcocokan. Ya. Tapi walaupun mereka tidak cocok, mereka masih komitmen untuk melanjutkan hubungan ini. Nggih. Itu hubungan cinta. Nggih. Dan untuk mencapai tingkat kasih ini, Nggih. cinta ini perlu bertahun-tahun loh. Jadi cinta dulu baru muncul kasih sayang. Baru muncul kasih dulu. Oh, kasih dulu Ya, kan. nanti sayang jauh ini. Oh, gitu. Ini sering rancu di masyarakat ya, Ya, ini ya. antara cinta, Ya. kasih, Ya makanya sayang. banyak orang yang dia bilang cinta, sebenarnya tidak cinta, sebenarnya dia sayang, sebenarnya dia kasih. Ya. Nah, tadi yang namanya nafsu itu adalah hubungan antara satu jenis kelamin dengan jenis kelamin yang lain yang saling menarik. Saya menarik. Belum tentu cinta. Belum tentu Belum tentu cinta. Belum tentu cinta. Belum tentu. Hanya Nggih. ingin kenikmatan sesaat. Nggih. Ya. Kemudian cinta ini biasanya adalah hubungan suami istri. Suami istri. Dan hubungan kasih, kasih ini adalah hubungan antara orang tua dan anak. Walaupun anaknya itu mencela dia, mengecewakan dia tetap kasih pada anaknya. Iya. Itu. Nggih. Kemudian sayang, dan ini sudah yang level tertinggi. Sayang ini dia tidak ada maksud memiliki, dia tidak maksud menguasai, dia hanya sayang dan ditunjukkan dengan perhatian. Misalnya didengar dia sakit, kita datang. Iya. Dia ada masalah, kita datang. Tidak ada unsur pingin memiliki agar begini, agar begitu, tidak ada. Tidak ada barter di sini. Tidak ada pamrih. Tidak ada pamrih. Jadi tulus ikhlas berarti nggih, Ikhlas. tulusan ikhlas. Ya. Biasanya ini adalah hubungan guru dengan murid. Ya. Makanya orang guru yang benar itu walaupun diapakan oleh muridnya dia tetap tenang. Tapi guru yang masih dicinta di level cinta, ini masih tersinggung dia. Masih tersinggung, masih marah. Kalau tidak datang marah. Marah gitu. Karena dia ada timbal balik. Iya, ada pamrih. Iya gitu. Ya, mungkin karena ingin loyalitas mungkin ada. Betul. Loyalitas. Itu kan buktinya bahwa dia berbakti pada guru nih kan ada komitmen dan loyalitas. Tapi terkesannya mungkin tidak sayang kan menawi ya. Tapi bagi guru yang sudah seperti di level sayang itu tidak masalah. Tidak masalah, dia akan tetap memperhatikan, dia tetap akan menyayangi, maka dia akan tetap merangkul gitu. Nah, inilah yang harus dipahami. Dan nafsu harus meningkat ke cinta. Cinta ini suami istri ini pun harus sampai di level kasih. Dia mengasihi biar ada kekurangan. Dia tidak apa-apa. Cek terima. Biar agak begok, sengkeng-keng gitu. Karena dia sudah berkomitmen untuk membina hubungan. Biar kurang diperhatikan. Tidak apa-apa juga. Dia tetap membina. Ya, sampai di akhir hayat gitu. Itu biasanya orang yang mengerti tentang cinta, dia akan berkomitmen. Dan sekarang kan banyak sekali
hubungan-hubungan cinta suami istri, ya Yeah. suami istri belum ada di level cinta, baru di nafsu sudah menikah. Makanya banyak sekali usia-usia pernikahan seumur jagung. Yeah. Ya, sedikit tersinggung ya sudah ngamuk, Yeah. sedikit ada perhatian dari orang lain sudah pindah. Yeah. Gitu. Ini yang perlu dipelajari. Maka hati-hati untuk mencintai seseorang. Jangan salah tafsir. Kita baru nafsu sudah membilang cinta. Yeah, yeah. Gitu. Karena kalau di bahasa Inggris itu cuman ada satu katanya, love Ya, saja. ya. Kalau kita di Indonesia kan bahasanya ada Ya, ya. dibedakan Banyak, gitu. banyak. Nggih, kita love-nya itu mungkin include atau termasuk di dalamnya Ya, itu makanya banyak semua. salah. I love you. Dikira hubungan dekat itu. Nggih, cinta kasih sayang Ya. maksudnya nggih. Makanya kita di sini apa? Kalau kita sudah di level mendalami spiritual, Iya. yang kita bina di sini adalah kasih sayang. Iya. Kasih sayangku tak terhingga. Mhm. Itu. Nggih, nggih, nggih. Mungkin pada begini, kalau misalkan makin kita berbicara dari level keluarga, Ya. kita tidak membahas dari masa pacaran lah, Ya. dari keluarga. Nah, bagaimana kita membangun kembali rasa kasih sayang kalau misalkan itu kan katanya bisa cinta kasih sayang itu bisa dipupuk, dibina, nah seperti kita Bisa. memelihara tanaman. Bisa. Yang awalnya besar pun tanaman itu sebagus apapun kalau kita masih baru beli bunga mawar Ya. atau bunga anggrek begitu, kalau baru beli kan bagus dari penjualnya, tapi Ya, ketika betul. kita bawa ke rumah belum tentu bagus. Ya. Bisa jadi mati dia karena kita tidak mampu merawatnya. Ya. Nah, Ini niki si tukang rawat. niki Ini makanya tugas si tukang rawat. Kalau si bunga kan memang si bibit bunga itu kan memang ya begitu dia. sebenarnya bagus. Sekarang yang merawat. Bagaimana dia merawat? Ya. Contoh, anak kita membawa pasangannya sebagai menantu. Nggih. Siapa yang berhak merawat bunga itu? Mertua lah. Nah, di sini bagaimana mertua bisa meningkatkan rasa kasihnya kepada si menantu itu, Nggih. ya. Karena level kasih ini hanya dimiliki oleh orang tua kepada anak-anaknya. Kalau orang tua kan tidak pernah masalah diapa-apakan oleh anaknya kan? Ya. Nah, tetapi ketika disentil sedikit saja oleh menantu, dia sudah kacau balau. Sudah stres, sudah marah, sudah kecewa. Nah, disinilah maka ketika orang-orang Bali itu mosadok itu namanya ya, Nggih, nyuwake. nyuwake itu, Nggih. tolong niki tiang anak seperti niki, tolong jadikan anak sendiri. Nggih. Kan itu pesan dari orang tua Nggih. wanita kan? Nggih. Maka tugas dari orang tua dari suami ini harus seperti itu, menganggap mantunya itu seperti anak sendiri. Seperti anak sendiri bagaimana? Walaupun dia disentuh, walaupun dia dibantah, dia tidak apa-apa. Oh, itu anak saya. Level ini tanggung jawab seorang mertua kepada anak menantu. Ya, karena anak menantu itu baru di sana. Nggih. Dia tidak mau mana ini yang sisi mana harus ada bunga, yang sisi mana harus ada duri, nggak ngerti. Maka tugas mertua di sana meningkatkan rasa sayang, meningkatkan kesadaran sehingga sabar. Berarti kan orang tua yang memang karena memang lebih dewasa nih kan Ya. harus belajar menerima, mengajarkan nih kan. Ya, mengajarkan. Ampura Pak Dek niki ya di masyarakat karena ya tapi alasannya umur setiang niki kan kita banyak lah bergaul di masyarakat. Pasti juga yang sudah punya menantu gitu. Keluhan mereka umumnya kadang-kadang sudah dianggap anak, diajarkan itu kan harus kedua belah pihak gitu. Kadang-kadang si menantu tidak mau diajarkan begini konsepnya karena kita beda generasi pada konsep benar menurut kita, baik menurut kita belum tentu baik dan benar menurut mereka gitu. Sehingga kalau kita ajarkan value yang menurut kita baik belum tentu diterima gitu. Sehingga makanya para desa, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam acara peminangan itu, dia ngomong, kamu pindah di sana, sesuaikanlah
dirimu dengan adat tradisi di sana. Nggih. Itu pesan dari prejuru-prejuru kepada si anak menantu. Nggih. Nah sekarang anak menantu apakah melakukan atau tidak, itu kan urusan dia. Berarti Nggih. dia tidak mendengarkan pesan-pesan dari tokoh-tokoh masyarakat. Itu. Dan orang tuanya pun kengken je nak ditu ketu nak tuwetan do cara juma. Itu orang tua sudah membekali, Nggih. guru sudah membekali. Nggih. Kalau sekarang dia tidak mau menjadi anak dari mertua di sana, ya dia salah. Nggih. Kalau kondisinya seperti itu, solusinya sama Nabi Padek supaya tetap niki ya walaupun mungkin lebih slow kan gimana supaya bisa terbangun kasih sayang dalam keluarga nih supaya tidak hancur. Kalau diselesaikan di rumah itu tidak bisa. Oh, tidak bisa, Pak Dek. Kecuali bisa dibawa ke sini. Atau tiang yang datang ke sana mempertemukan semua. Mengingatkan kembali apa yang dibicarakan pada saat muswako itu. Baru karena anak-anak kan perlu disadarkan terus, diingatkan terus gitu loh. Gitu. Kadang kalau kita menyadarkan belum tentu mereka mau menerima karena dianggap karena framingnya sudah beda kan, beda konsep. Nah, beda generasi juga selalu ya value-nya berbeda lah, value-nya berbeda gitu. Nah, dan masalah ini tidak akan selesai ketika baik mertua, laki, perempuan, anak, menantu belum tersadarkan bahwa si menantu saat ini adalah menjadi milik dari mertua. Kemudian mertua sadar bahwa wanita yang kadang-kadang menyinggung perasaan kita itu adalah anaknya. Ya. Memang harus ada timbal baliknya, tidak bisa sepihak Pak Dek. Kalau sepihak aja pasti kita berusaha menjadi dewa dan dewi, mereka belum tentu kan. Dan sebaliknya juga menantunya bagus, mertuanya yang begitu sehingga ikut terus seperti. Berarti memang harus ada mencari pihak mediator kan. Dan ini juga nak sama, dia dua si menantu itu dua dia berproses dengan suaminya. Dia berproses dengan menantu matua istri gitu. Belum lagi ada ipar lagi kalau ada lebih berat lagi. Berat sekali menjadi perempuan wanita Bali ke masuk keluarga. Dia tidak tahu, dia gelap di sana. Necien tongo sampah, necien tempat tidur sing tawanan kan yo. Itu apalagi sing ten kemudian bingung dia. Nah, itu kita harus kasihan juga. Itu. Nah, mungkin setiap menantu itu pernah mengalami hal-hal yang seperti dialami oleh menantu kita sekarang. Kita diperlakukan begini oleh mertua kita. Itu. Nah, sebaiknya apa yang sudah dilakukan oleh mertua kepada kita jangan lagi diteruskan kepada betul kita. Betul sekali kalau tiang setuju nih Kak. Tiang selalu berpikir bahwa kalau kita tidak senang diperlakukan seperti itu jangan lakukan kepada orang lain. Tetapi kadang-kadang kan belum tentu juga pihak lain bisa bersikap seperti ini Kak, Pak. Karena banyak dan ini memang suatu hal yang rumit. Pelajaran yang paling berat itu adalah bagaimana kita bisa menghambungkan dua karakter yang berbeda. Dengan latar belakang yang sangat-sangat berbeda. Itu. Dia yang sama sekali tidak ada hubungan dengan mantu. Dia tiga punya mantu sama sekali sih ada hubungan. Sebelumnya sih ada hubungan apa tawang sih. Itu karena mungkin anak sudah salah ngomong, dia bilang I love you kepada mereka. Yang sebagai orang tua kan harus mengikuti. Dan keken pun mereka yang menantu dia harus diterima. Yang menerima, yang tidak pernah komplain gitu. Tidak pernah komplain. Kenapa tidak pernah komplain? Karena dia sudah belajar bagaimana melihat dua sisi. Dua sisi, ada sisi baik dan sisi negatif. Yang keduanya dia lihat sebagai sisi positif. Gitu.
banyak sekali sebenarnya kelebihan-kelebihan dari menantu kita. Ya. Ya. Pertama, Tiang setelah anak Tiang tamat SMA, Ya. itu Tiang sing tayan ngurus panak ngatin masuk ngatin kuliah. Pernah ada ngantar jemput. Karena di mal itu aja ngatin gitu. Itu keuntungan pertama. Iya. Gitu. Aman Tiang. Iya. Ya. Kita cuma serius kerja untuk Heeh. ngasih bekal gitu aja. Iya, iya. Kemudian setelah menikah, setelah ya panak. Heeh. Dan anaknya baik-baik gitu. Iya. Di situ Tiang bersyukur kepada menantu. Agak Karena dia yang sing ada mantu. Terus ngelah cucu. Dia sing bisa ngai panak, dia ngelah cucu. Iya. Dia gitu cara dia. Iya, 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 iya. Ya. Yang sudah tahu setiap orang ada kelebihan ada Dan kekurangannya. dan itulah kesempurnaan. Ya. Maka menantu Tiang semua sempurna gitu. Tiang tidak percaya rokok yang sempurna, tapi manusialah yang sempurna ketika kita melihat dari dua sisi. Iya, iya. Orang tua Tiang sempurna. Mertua Tiang sempurna. Semua besan-besan Tiang sempurna. Kakak adik Tiang sempurna. Ya. Keponakan sempurna. Mantu sempurna. Kalau sudah sempurna, apalagi? Hanya satu, menerima mereka dengan baik gitu. Itu Tiang. Iki pun menin mbok dan menin mbok dan iki Pak. Itu di level keluarga, Ya, iya, iya. di level masyarakat. Iya. Di level masyarakat ada orang yang tidak suka, ada orang yang tidak peduli, ada orang yang suka. Iya. Tiang sadar komposisi antara suka, tidak peduli dan tidak suka itu yang tidak suka paling banyak. Iya. Itu Tiang tahu dan Tiang menerima tidak sukai. Singkengke, Di depan ya. singkeng. Sing demen jaraga tuh urusan ieu teh ngintan ya. Nak muloket. Tiang pun tidak suka pada semua orang sebelumnya, Iya. sebelum sadar. Iya, iya. Tapi sekarang sesudah sadar, semua Tiang sukai sesuai dengan porsi mereka. Oh ya nak malaikat itu. Oh ya nak. Oh sengke. Saya ada masalah. Iya, iya, iya. Bagaimana caranya supaya bisa ke level niko Pak Dek? Artinya gini, ampura Pak Dek. Dalam keluarga niki dalam kita kan bicara masalah di yang umum terjadi di masyarakat. Di keluarga niko pasti ada nih rajin, ada nih males, gitu. Ada yang serakah, ada nih nengil gen, menerima walaupun dalam hatinya belum tentu menerima sehingga tensinya bisa jadi naik deh ya. Yang asam lambung gula. Nah, ada yang frontal, ada yang diam. Niko pasti terjadi seperti itu. Bagaimana kita mampu misalkan ada gaya liu dia ndak ikut berkontribusi bahwa oh nak ya mulut kita jadi dia aja raga kumuh-kumuh sibuk kintan misalkan gitu. Atau izin Mas, sebelum kita lagi sibuk apa-apa Niko raga sudah melakukan baik mengayomi misalkan dengan ipar menantu suami kita sudah layani dengan baik masih dianggap kurang gitu. Nah Niko pada untungnya Tiang tidak duam, tidak belum, tidak rajin, tidak malas. Gitu. Karena kalau Tiang duam, ego Tiang tinggi. Tiang mengajak semua orang itu pangcar Tiang. Gitu. Yang Tiang rajin, Tiang melihat nak bedik dia nak sing menggai ke gedagan, malas ketika dia. Gitu. Tiang berada di tengah-tengah. Ia nada nak duang ego nih tidak bisa. Kemarin yang dengar ini, dia nak buat ego sing idang alahan dan dia harus menang. Iya. Gitu. Dia nak rajin, cak leng cenik rajin sampai tua ya rajin dan dia akan menyalahkan yang lain. Ini. Maka yang perlu kita sadari adalah jangan pernah mengajak orang lain
agar seperti diri kita. Hmm. Tapi tiang melihat nak duak nak ego, oh sing keken untung ya gitu. Tiang nepuk nak males nak belum, oh untung ya gitu. Agak untung di tengah. Itu yang tiang temui dari melihat keadaan masyarakat tersebut. Gitu. Intinya adalah Gimana gitu? belajar dan terus belajar. Ya. Belajar dan terus belajar. Melihat, man bengong lah. Perenungan. Ya. Nah, ada najak sibuk lain semangat ke petang ya sibuk ya. Man singnya bengong. Ya. Apa kadean berkesuksesan yo sing tawa ngejak terus sama ngejar gitu. Ke kijau ta. Aing dia. Gitu. Ya untungnya tiang seringlah ada waktu untuk bengong. Gitu. Jadi dari perenungan itu kita mengevaluasi diri kita kan, diri kita. Mengevaluasi diri dan melihat bahwa banyak. Misalnya ada satu masalah. Kita punya solusi seperti ini, oh harus seperti ini. Yeah. Kita punya aja seperti itu. Kemudian tiang diam. Ternyata ada orang yang melakukan persis seperti yang tiang idekan. Oh, beliau menjalan, aku ngomong. Nah, apa yang kita pikirkan juga dipikirkan oleh orang lain. Ya. Kalau sudah ada yang melakukan itu, biarkan dia ragoyo, ngoyong ya, Mas. Itu. Memberikan kesempatan. Dan tadi ini tiang belajar banyak ketika tiang menjadi beneser. Ini masyarakat ini tiang urus di sini. Dan tiang tahu, oh, ne demen kene, oh ne kene, oh ne demen tajan, orient yang urus tajan. Ne demen masak, orient yang masak. Ne demen mau bersih-bersih, orient yang jadi jurusan. Oh, makanya tiang jadi beneser tuh ada tukang sate tunggu, ada tukang pangan, ada beberapa orang tukang pangan, dan dia memang senang dipangan. Ada orang demen tajan, ya dia memang suka di tajan, rame bener tajan. Ada tukang demen ngalih pergino gitu. Nah, di sana tiang banyak belajar. Bebas memberikan job specification. Dan di rumah seperti itu. Kalau kita mau mendalami ya, oh ini kene ya bang. Dan dia merasa dihormat. Begitu loh. Ya, teman-teman lali kan ya. Lali ya bang. Terus lali kan kayak gimana sih? Iya. Berarti belajar menerima orang lain nih kan sebenarnya dasarnya kayak apa? Jangan menerima orang lain dulu. Diri kita. Menerima diri kita. Karena diri kita kan gitu juga kan. Iya. Ada baiknya, ada buruknya. Itu orang yang bisa menerima orang lain adalah orang yang bisa menerima dirinya. Orang yang bisa mencintai orang lain adalah dia sudah mencintai dirinya. Orang bisa mengasihi orang lain ketika dia sudah mengasihi dirinya. Orang bisa menyayangi orang lain ketika dia bisa menyayangi dirinya sendiri. Semuanya berasal dari kita. Itu. Bagaimana itu terjadi? Sadari. Ini kesadaran lagi. Bahwa siapa diri kita. Kita ini kan sebenarnya sumber cinta, sumber kasih, sumber sayang. Karena kita berasal dari sumbernya, yaitu Tuhan itu sendiri. Kalau kita di sini menyebut Siwa Durga itu sendiri. Gitu. Makanya sadari bahwa kita bagian dari beliau. Tugas kita adalah memunculkan sifat-sifat beliau agar kita seperti beliau. Hanya pada saat kita seperti beliau, kita bisa menerima siapapun. Kita bisa menyinari siapapun bagaikan sang surya menyinari dunia. Nafsu akan hilang, akan memudar. Cinta akan memudar ketika yang namanya kasih dan sayang diperbesar. Karena tujuan dari nafsu adalah meningkatkan diri menjadi cinta. Tujuan cinta adalah meningkatkan diri menjadi kasih. Tujuan kasih adalah meningkatkan diri menjadi sayang. Gitu. Level sayang adalah level yang paling tinggi.
Ini dua ini. Mhm. Maka kasih sayangku Kepada kepada semua. lagu itu sebenarnya dibuat dengan ide luar biasa, luar biasa lagu dulu. Pak Dek, kembali ke tadi, bagaimana caranya meningkatkan level nih kok Pak Dek? Dari cinta, cinta yang mungkin konotasinya nafsu, dari kemudian ke kasih sampai ke sayang nih kok, bagaimana caranya meningkatkan bagi Niki, khususnya bagi pemirsa transmisial, bagaimana caranya meningkatkan Niko dari level yang paling rendah sampai ke kesadaran bahwa kita harus mencintai semua dan menyayangi semua karena kita berasal dari Tuhan itu sendiri. Kita harus belajar. Kita harus belajar tentang tujuan hidup. Ya. Ya. Belajar tentang tujuan hidup. Ya, pertama. tujuan hidup. Tujuan hidup yang pertama adalah mengalami apa yang telah kita alami, yang sedang kita alami, dan kita bisa merancang apa yang ingin kita alami ke depan. Ya. Yang kedua, kita berproses di dalam kehidupan ini, berproses dengan siapapun yang kita jumpai, berproses secara spiritual agar kita sadar bahwa kita ini tahu adalah percikan kecil dari Tuhan. Dan ini akan terjadi ketika orang sudah bertanya, apa tujuan hidup saya, apa tugas hidup saya. Dan ini terjadi ketika mereka sudah menyelesaikan di tugas tahap pertama di level mengalami, di level hewani. Mereka sudah cukup makan, mereka sudah bisa menikmati kenikmatan seksual, mereka sudah punya rumah, sudah nyaman. Kalau sudah sampai di sini baru mereka ingin punya pertanyaan seperti itu. Kalau ini belum, manusia harus selesai dulu masalah makan minum. Sandang pangan papan, biologis kan berarti ya, sandang pangan papan nih. Maro ya tadi melihat ke spiritual ya. Ya rumah sih ngelah. Pemasukan sih nggak ada. Makan lepas kena dong ngomong spiritual. Jangan cepat-cepat spiritual. Ya, pasti menjadi halusinasi ada gitu. Ya, yang bersuwud bercukup nih makan minum. Gitu. Marom aja penek gitu. Itu. Nah, belajar juga harus hati-hati gitu. Ya. Tidak semua guru mengajarkan kesadaran. Banyak guru mengajarkan kesidian. Banyak guru mengajarkan kesaktian. Gitu. Padahal yang namanya kesaktian itu di zaman dulu. Baru gitu. Sekarang di zaman modern yang perlu ditingkatkan ini kesadaran. Agar kita ya minimal menjadi baik, kalau lebih meningkat lagi menjadi bijaksana. Dan level kebijaksanaan ini juga dari baik ini. Ya, kita belajar agama itu agar kita menjadi lebih baik, bisa berpikir, berkata, berperilaku baik. Baik saja tidak cukup. Karena Tiang melihat sebagian besar orang baik itu hidupnya menderita. Sering dimanfaatkan gitu. Dimanfaatkan karena berasumsi raga baik, orang lain pasti baik juga karena konsep tatwa masih. Sering dipakai tongkat ketika mendaki gunung. Sering dipakai payung ketika hujan. Bersuwud mendaki entung ngopo. Bersuwud hujan entung ngopo gitu. Itu resiko dari orang baik, dijadikan alat dan setelah alat dibuang, tidak diingat lagi. Makanya banyak orang baik menyesal. Tangsing menyesal. Ayo kita belajar menjadi orang bijaksana. Kekiran belajar menjadi orang bijaksana. Kalau di sini pelajaran kita itu yang pertama itu kita belajar mendekatkan diri pada saudara empat, kandepat. Ya, kandepat. Kandepat biar kita bijak ini kedua kandepat ini kita harus dekatkan diri. Ada kandepat lanang, ada kandepat wadon. Itu. Kedua ini. Kita diemong oleh kita ini kan diri kita dua, laki dan perempuan. Kalau keduanya kita hidupkan,
ini jadi seimbang. Keseimbangan itu akan memunculkan kebijaksanaan. Setelah Kandepat Sari, kita langsung ke Kandepat Dewa. Ya, kita selalu berhubungan dengan yang namanya Dewa Iswara, Dewa Brahma, Dewa Mahadewa, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Dewi Uma, Dewi Saraswati, Dewi Sanci, Dewi Laksmi, Dewi Parvati. Oh, ini dua dewa dan dewi mendampingi kita. Baru akan muncullah sifat-sifat mulia kita. Dewa Dewi inilah Kandepat manusia, Kandepat Sari, dan Kandepat Dewa lah, Kandepat Dewi lah yang menuntun kita sehingga kita bisa berpikir, berkata, berperilaku bijak. Kalau orang yang sudah sampai di level bijak, ini baru rasa cinta dan nafsunya terkikis oleh rasa kasih dan sayang. Itu yang harus di langkah-langkah sehingga tidak nada kata bijaksana. Mendadak bijaksana. Tapi orang-orang tertentu ada mungkin dari kecil karena reinkarnasinya mungkin evolusinya sudah tinggi kan ada kan ada. Yang pernah baca nih yang betul, katanya reinkarnasi kayak Buddha atau ini ada itu yang pernah baca bukunya. Tapi kalau level ya Niki kayak Tiang Niki ya memang harus banyak berproses. Banyak moto-moto lah lagi. Iya, betul. Perenungan nih Pak Deknya. Apalagi kita kan sudah bisa terkoneksi dengan sang diri, nah di sana kita bertanya. Yen manusia aja moto gitu, nah level yo ke gugu, padahal go biasa komunikasi dengan hati, kan gugu. Iya. Kan tidak semua teman kita bisa dipercaya yang belum sampai di level itu kan. Betul. Kadang pergaulan yang menentukan pergaulan. Berarti memang harus hati-hati juga bergaulnya ini harus memilih supaya kita tidak ya bukan mengklaster diri kan, tapi memang harus memilih pergaulan yang positif. Banyak sekali orang bagus, ganteng, banyak sekali orang cantik, tapi pikiran, perkataan, perilakunya masih jauh gitu ya. Dalam masih nggak kayak dalam nggak begini gini, dalam nggak bagus gini, jadi gitu ya nuna gitu loh. Itu loh. Iya. Sekali lagi Pak Dek, ini kembali ke topik awal kita tadi nih ke bagaimana kita membangun kasih sayang dalam diri untuk harmonis nih ke. Mungkin kalau misalkan terjadi seperti tadi Pak Dek bilang kan perlu mediasi gitu. Apa tidak mungkin ada satu hal selain mediasi nih ke yang bisa dilakukan secara bertahap, bagaimana setiap insan nih ke membangun kesadarannya secara bertahap Pak Dek? Supaya memunculkan kasih sayang dalam dirinya, menyadari bahwa ya kita semua ciptaan Tuhan yang wajib kita sayangi gitu. Ya apa itu haruskah melalui seperti tadi Pak Dek bilang ya memang harus dimediasi kalau di keluarga itu sudah nggak mampu gitu. Nah, pun konflik biasanya sih berkepanjangan, berkadung teman nih kan biasanya begitu gitu. Gimana kita? Ini dah apa namanya ya? Hubungan yang paling berat sebenarnya adalah hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia. Karena level. Dan di sini mau nggak dia belajar gitu loh. Atau yang kadang-kadang tidak habis pikir masih ya. Sebelumnya tidak habis pikir, kok begini dia, kok begitu dia. Ternyata yang menjawab adalah level kehidupan dia. Tingkat evolusinya. Tingkat evolusi itu yang pertama. Evolusi yang pertama. Kemudian lingkungan di mana dia berada. Mungkin keluarganya memang seperti itu. Ini kan ada karma kan. Betul. Ada karma pribadi, karma keluarga, ya, karma leluhur. Itu karma pribadi walaupun dia sudah level kehidupannya sudah tinggi, tetapi level keluarganya belum, dia terpengaruh. Apa yang dia
perilaku apa yang dia dapatkan dari orang-orang di keluarganya, dia akan melakukan hal yang sama di keluarga yang lain, keluarga baru itu. Itu. Kemudian di mana dia berada. Kengken nak Simo nak itu bisa dibawa ke tempat baru. Leluhur. Misalnya dalam satu keluarga leluhur itu memang orangnya suka bertengkar. Atau egonya tinggi-tinggi. Ke bawah ya. Masuk semuanya ke bawah. Iya, iya. Dan untuk merubah ini tidak cukup puluhan tahun. Tetapi harus beberapa kelahiran. Kentan madanya. Ya, Jadi tidak semudah tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Iya. Tidak semudah itu. Berat. Sekarang begini. Karena kita belajar seperti ini, kita berjumpa dengan orang-orang seperti itu, anggap dia guru. Guru apa? Guru pangsing raga seperti itu. Agar kita belajar bagaimana sabar untuk menerima dia seperti itu. Menerima dia seperti itu ini kita butuh waktu, butuh perenungan loh. Energi yang besar ya. Energi yang besar. Iya. Gitu. Aduh. Kan kene-kene asalnya kan. Berarti kalau kuliah nih kan kadang-kadang kita tidak selalu dapat gurunya ya atau dosen yang biasa gitu. Bisa guru besar bahkan. Ya sehingga ujian kesabaran. Dan sesungguhnya siapapun yang kita jumpai dalam keluarga kita, siapapun yang kita jumpai dalam lingkungan kerja, itu juga karma yang memang harus kita bertemu itu dan belajar di sana. Itu. Maka jangan lihat sisi negatifnya. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasil dari pertemuan kita. Ya. Kan banyak sekali orang yang mengecewakan kita, menyakiti perasaan kita. Dimanapun itu pasti ada. Nah di sana harus kita, ini guru. Saya harus berlatih agar tidak terpengaruh lagi oleh dia. Gitu. Berarti kembali ke kesadaran diri kita sendiri. Apapun yang kita hadapi, kita menyadari bahwa ini guru, saya harus belajar meningkatkan kesabaran dan kesadaran ya kan, supaya kita, atau mungkin apakah benar ada yang menyatakan bahwa kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu yang tidak menyenangkan, menyakiti, menghina, katanya untuk naik tingkat nih kan ujian. Betul kan? Betul. Begitu kita lolos ujian. Atau cara rago dari SMA ke perguruan tinggi kan ada ujian. S1 ke S2 kan ada ujian yang berat juga kan. Ya, selalu lebih berat. Selalu lebih berat dan selalu naik tingkat. Berarti untuk menguatkan hati kan, yang bukan menyebutnya menghibur, bahwa kalau kita bukan menghibur, bukan menguatkan hati, karena inilah yang kita minta sebelum kita lahir. Bukan bang, saya timpal yang sangat membenci saya. Kenapa kamu pilih dia? Ya karena saya ingin berproses dengan dia. Saya menyelesaikan karma dulu di kehidupan sekian. Di kehidupan saya sebagai manusia di 12 kali saya pernah menyakiti dia, sehingga saya ingin merasakan bagaimana sih sakitnya dia ketika saya sakiti. Bisa seperti itu. Bukan karma ini bukan disebabkan oleh sekarang saja, tapi kan ada karma-karma sebelum itu kan? Sancita Prarabdha Ya itu Sancita Prarabdha yang harus kita dari dulu, dari 10 kelahiran yang lalu kita nikmati sekarang. Ya Tabio kan jadi lalah kan. Sampai kita bertemu dengan dia ini lah. Dia bisa berulang kali ya ketemu, berulang kali ketemu, jadi baru ketemu. Maka ada orang di jalan, dia jalan sendiri, itu jalan dengan baik-baik, lari-lari, dia ada orang nusuk sampai mati. Iya. Nah ini, mana karmanya? Mungkin saja waktu perang dulu, di zaman perang itu. Ya, karena logika penjelasannya apa yang kita pakai untuk mencari
justifikasi kenapa kok orang nggak kenal kok tiba diperlakukan seperti itu. Ada anu. Hidup ini kayak misteri kan gitu. Ini berarti semua kita berproses terus selalu belajar seperti ini kalau nggak Pak Deng. Ya, dan sadari bahwa hidup ini adalah sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Jani rago bada di peran mertua, kengken rago menjadi mertua. Ugasne rago berperan jadi mantu. Kayangne rago berperan jadi guru spiritual. Jani rago berperan jadi presenter. Ugasne dari berperan jadi dewinya nada itu Ya, dari pedangnya di Resi. tapaan itu jadi resi. Bersih. Yen bersukses rago iya ge rago ken mantu rago ngidang mukenyom sukses rago dari mertua yang bijak ya sakit nge rago ken kurane tetap rago ngidang tabah kuat sukses rago dari istri gitu loh. Dan nanti di akhirnya kita akan dapat kesuksesan itu akan dapat penghargaan dari sang sutradara gitu. Dapat piala citra. Itu dia. Tapi memang yang pikir-pikir renungnya gitu adanya. Hidup ini yang menikah aja masalahnya begitu. Montok kan. Coba Ibi raga semangan bangun tak ya setiap hari. Cakap montok kan yo. Nah, di antara kesibukan itu bisa nggak kita meluangkan waktu untuk beberapa menit saja untuk merenung apa yang seharusnya saya lakukan dalam kehidupan ini, karena jangka hidup kita pendek sekali gitu. Pangmaan ago dalam karena tujuan utama kita kan mencapai kebahagiaan. Pang saja bahagia. Serta menjaga hitam. Bahagia terjadi ketika kita bisa menghilangkan nafsu, bisa menghilangkan cinta, bahkan bisa menghilangkan kasih yang bisa memunculkan sayang. Yen bo, ini adungan tentang kasih sayang ini ada. Onyang tepuk panak, kan? Onyang tepuk ciptaan kita. Gitu. Karena dalam ajaran terakhir adalah ketika kita bisa melihat apapun yang ada di sekitar kita adalah wujud Tuhan, disinilah muncul tatwamasi. Nah, ngelah rago mantu seperti itu, aku adalah mantu. Rago bidang gitu. Rago bisa masih gitu. Ya rago dari dia pasti persis gitu. Ini untung rago dari. Kene rago jangan. Hanya pemahaman seperti itu yang bisa menghilangkan nafsu, cinta, bahkan kasih sehingga menjadi sayang. Kalau artinya agak diam sebentar artinya mencerna karena pelajaran yang berat, tapi yakin pasti semua pemirsa juga mari kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kesadaran kita ini kan dari. Tetapi, ketika kita sudah sampai di situ, hidup kita selesai? Belum. Masalah akan tetap. Iya. Bermasalah dengan istri, bermasalah dengan mantu, bermasalah dengan orang-orang di sekitar kita, tetap ada. Tetapi cara kita menyelesaikan beda. Kita selesaikan dengan senyuman di bibir. Singke, nak gitu. Ya. Niki berbicara masalah kesadaran memang berat karena memang perlu masuk ke dalam dan berproses nih Pak Deng. Ternyata semuanya harus kesadaran. Ya, kesadaran. Relasi kesadaran. Kesehatan kesadaran. Ya, ya kemarin kita Prof Jawi ngasih penyembuhan spiritual itu kesadaran sebenarnya. Spiritual healing. Ya. Kemudian kekayaan sadar. Gitu. Apapun dasarnya kesadaran. Ya. Kekayaan akan mengalir ketika kita sadar. Kita adalah sumber kekayaan itu. Ketika kita memaksimalkan potensi diri. Gitu. Ketika kita bisa membina hubungan dengan siapa saja, maka kekayaan akan kita dapat sesuai dengan
kebutuhan kita. Ya. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita butuh membantu orang, dapat. Itu. Tetapi di sini karena level kita sudah di kesadaran itu, kita tidak bernafsu untuk memiliki yang banyak. Kita tidak bangga dengan banyak itu. Maka Cukup. serba berkecukupan. Yang selalu bilang orang Bali tidak akan kaya raya. Hidupnya akan sejahtera. Karena sudah nampak dara di Bali. Yen ngelah pipis harus meyadnyo kita buta yadnyo, manusia yadnyo, pitra yadnyo, resi yadnyo, dewa yadnyo. Di sana kesuksesan orang Bali. Kalau dia liung ngelah uang, tidak dia melakukan yadnyo, panco yadnyo itu ya sama dengan miskin. Iya. Ini konsep sebenarnya leluhur kita nih mengajarkan sudah bagus sekali konsep keseimbangan nih, padanya seimbang kita. Kalau punya banyak ya harus menyeimbangkan juga dengan trihita karananya kan. Sebenarnya itu bagus sekali, tinggal kita bagaimana mengimplementasikan dalam hidup. Di sini juga berpengaruh ya. Karena leluhur kita sudah memberikan ajaran yang sangat-sangat luar biasa. Sekarang di zaman serba medsos ini, serangan kita itu di Bali banyak sekali. Iya, betul. Ya. Serangan dari agama-agama lain. Serangan dari suku-suku lain. Ya. Serangan dari negara-negara lain. Ya. Kemudian serangan dari dalam diri aja sudah banyak sekali. Ya. Antara satu aliran, orang satu apa ini namanya ya? Satu dadio, antara dadio satu dengan dadio lainnya belum warih kalau di Bali. Iya. Warih A, warih B. Ini masih bertengkar. Kemudian di agama ini ada beberapa kepercayaan. Ya, ada yang percaya dengan yang kuno, ada yang percaya dengan yang baru, ya. Ini berat sekali. Dan itu yang nyata. Yang tidak nyata ini dari medsos ini. Ada yang langsung belajar di rumahnya ke negara-negara lain. Dia menerima masukan-masukan dari guru-gurunya itu, dan itu dilaksanakan di Bali. Ini menambah semakin kecilnya kita. Ya. Maka tugas kita di sini ya, yang di Moksa ini mengajak agar kita kembali ke ajaran-ajaran adiluhung leluhur kita yang kita sampaikan dengan gaya kekinian. Tujuannya adalah untuk tetap mempertahankan intisari dari ajaran-ajaran yang leluhur melestarikan gitu. Ya. Jadi kita mengajarkan Bali dengan cara kekinian. yang kekinian gitu, supaya Karena bisa diterima. Serangan itu adalah anak-anak muda kekinian ini. Itu yang betul. harus kita pegang juga. Iya. Yang tua-tua ya sudahlah, kan sudah mereka lagi beberapa tahun aja sudah berangkat kan. Dan lebih susah juga merubah Sehingga. mindset yang sudah terlanjur terbentuk. Oke, Pak Dek, niki luar biasa diskusi kita dalam suasana yang masih hujan awet dari subuh. Mendiskusikan tentang Pancayadnya cekasi. itu adalah salah satu cara leluhur kita untuk menyatukan, membenahi hubungan kita di rumah tangga. Ada ngerainan. Harus otomatis bagi tugas kan, Yakti. bagi iuran kan. Di Banjar juga ada odalan di Melanting, itu menyatukan Banjar. Di desa, di Kayangan 3 menyatukan masyarakat desa. Di Bali, di Kayangan Jagat di Bali menyatukan. Betul, Ini betul. hebatnya leluhur. Iya. Yang harus kita teruskan. Betul. Dengan adanya piodalan, misalkan anggaplah di Merajan kecil kita, atau di keluarga ada dia, kan keluarga jadi kumpul semua. Kalau ada odalan mereka tidak datang nih kan. Ada odalan di Merajan, sebelumnya kue begitu baca kebenak itu, sing ada orang nyen nyemak danyu, mana nyemak danyu kan, boleh langsung menakon kan hilang kue itu gitu liusan terjadi. Karena di Bali itu tidak ada istilah minta maaf dan memaafkan. Yang ada adalah kue dan bertakon. Yang bertakon itu artinya sudah dimaafkan gitu loh. Oh ya, lu nak mau bertakon ya guys. Oh boy lu ngomongnya. Nah, kita loh. Ya lu nak kue bulan kelubulan, tapi bes lainnya nak bertepuk bertakon ya, mau makan mau barang gitu loh.
ke ajaran leluhur yang sebenarnya intinya juga memunculkan kasih sayang di keluarga nih kan Pak Deng ya. Iya, iya. Iya betul. Jadi Mun dipaksa ya mulai membakti tuh. ya, Upah seseng ada kawangan ya. Upah nang lah kawangan ide kan dia. Atuh upah nih nyuwen kawangan. Oh geus nak bubang ya kawangan nya ya. Oh boy ya aku maaf kan ya gitu. mudah-mudahan ajaran leluhur bisa kita terapkan gitu Pak Deng Ya. sehingga di keluarga yang modern seperti sekarang rasa cinta, kasih, sayang Ya. dan kesadaran kita miliki semua sehingga keluarga menjadi harmonis ya kan. Kalau udah harmonis pasti bahagia tapi sekalian gaya rasanya kita itu ringan sekali mengerjakan kalau hati kita merasa diberikan kasih sayang. Kalau tidak diberikan kasih sayang walaupun kita punya uang hidup ini rasanya nelangsa. Iya. Jadi begitu dasarnya kasih sayang. Baik pemirsa tutup. Dan kita Ya. akhiri dengan nyanyi. Kenapa Pak Deng? Kasih Oh iya, iya. Iya, iya. Kepada semua tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Semua sangat pada pemirsa Transmi Channel. Kita akhiri bincang-bincang santai kita pada pagi hari ini dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Rahayu, salam cinta kasih.